Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Coba dibuka kameranya semua. Ayo. Oke, baru 13 orang, baru 12 orang. Sepertinya yang selalu ikut invite ini orangnya ini aja. Yang lainnya itu mana ya? Rizky Aisyar, Farhan, Perdi. Ibu tadi udah tulis di WhatsApp ya, bahwasanya kalian coba jabarkan apa itu ortogonalitas di dalam aljabar linier. Ada yang bisa menjawabnya? Coba yuk, jabarkan. Si Adinda Rizky, apa itu ortogonalitas di dalam aljabar linier yang berhubungan dengan vektor? Sudah dibuka materinya di e-learning? Sudah, Aditya? Udah, Adinda? Apa yang dimaksud dengan ortogonalitas? Ibu tadi udah kasih waktunya loh setengah jam untuk mencari definisi dari ortogonalitas. Ortogonalitas adalah sesuatu ini yang memenuhi syarat ini, maka dia dikatakan ortogonalitas begitu. Coba satu aja definisi bisa kalian jabarkan di sini biar teman-temannya bisa mengerti ya, kita saling bertukar informasi ya. Sebaiknya hari ini kalian yang menjabarkan definisi ortogonalitas. Ya mungkin lain kali Ibu akan menambahkan definisi tersebut. Ya Aris Noprit Menropa, ya lagi kerja ya? Ya coba apa itu ortogonalitas? Dilirik-lirik dulu. Jadi kalau kita cerita dengan ortogonalitas itu adalah suatu perkalian matrik. Ada istilahnya nanti hasil kali dalam dan hasil kali luar. Yang mana apabila suatu matrik ataupun vektor dikatakan dia ortogonal apabila dia memenuhi syarat. Jadi dari perkalian itu dia menghasilkan nilai 0. Ya. Jadi kalau perkalian tersebut nilainya 0 atau menghasilkan hasil 0, maka dikatakan kedua vektor tersebut ataupun kedua garis tersebut posisinya adalah ortogonal ataupun tegak lurus. Ya. Kalian bisa lihat dari materi yang sudah Ibu kirim, kalian bisa telaah perlahan-lahan, mungkin lama-kelamaan nanti kalian mengerti apa tujuannya. Dan itu sangat berkaitan erat dengan jurusan kalian. Dan tentunya kalian harus tahu itu semuanya. Ya. Jadi kalau kita cerita ortogonalitas menurut si penulis di sini, ya. Jadi ada yang berhubungan dengan ruang hasil kali dalam, ya. Misalkan V, ya. Dalam ruang vektor atas atau field atau lapangan di daerah F dan sembarang X, Y elemen V dan merupakan operasi biner dari X dan Y bernilai dalam F dinotasikan dengan X, Y disebut hasil kali dalam. Jadi kalau kita cerita ortogonal itu ada cerita dengan hasil kali dalam. Jika memenuhi sifat-sifat berikut yaitu untuk semua X, Y, Z elemen P dan K, L elemen F berlaku sifat simetrik. Ya, perkalian tersebut itu berlaku sifat simetrik, artinya apa? Perkalian itu asal bila ditukarkan dalam posisi silang X, Y sama dengan Y, X dibaliknya ya. Dan dia berlaku juga sifat linearitas yang mana
Kx tambah Ly, Z sama dengan K, ini adalah skalar ya. Ini berlaku. Bisa kita keluarkan dan nilai kanan kirinya adalah sama. Dan juga dia berlaku sifat positivitas. Ya, positivitas nilainya semacam ini. X, X besar atau sama dengan 0 dan X, X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Artinya apa? Semuanya ini berlaku dan lebih besar atau sama dengan 0 apabila X-nya itu adalah 0. Gitu, ya. Definisi di atas menggunakan asumsi untuk field yang lebih umum, yakni F sama dengan C, sehingga definisi ini juga berlaku untuk F sama dengan R, karena R subset C. Jika F sama dengan C, maka V disebut ruang hasil kali dalam kompleks, sedangkan jika F sama dengan R, maka V disebut ruang hasil kali dalam. Kalau masih semacam ini mungkin kita agak bingung ya. Ini contoh, misalkan vektor X. Vektor X itu terdiri dari X1, X2, X ke N. Ya, ini X1, X2 ini salah satu titik-titik tertentu yang ada di dalam vektor X. Dan Y juga demikian. Dan ini apabila digambarkan ataupun dituliskan, ini adalah dalam bentuk matrik ya. 0, 1, 0, 0, sekian gitu. Itu ya. Jadi jangan bingung. Sama dengan Y1, Y2 di ruang pangkat N. Ruang pangkat N ini bisa aja ruang 2 dimensi, ruang 3 dimensi, ruang 4 dimensi. Kalau dia 2 dimensi berarti matriknya itu 2 kali 2. Kalau dia 3 dimensi berarti matriknya itu 3 kali 3 pada saat kita gambarkan. Jadi secara aljabar itu didefinisikan semacam ini. X, Y itu sama dengan sigma. Artinya apa? Penjumlahan. Jumlah keseluruhan dari X, Y, I. Artinya apa? X dikali kali Y. Yang mana I dan I ini merupakan ini. X1, X2, dan Y-nya ini adalah Y1, Y2. Sehingga dituliskan I itu sama dengan 1. Artinya apa? Dimulai dari X pertama, X kedua, X seterusnya. Itu ya. Selanjutnya, kita lihat di sini. Hasil kali dalam dari yang pertama tadi ini merupakan solusinya. Ya, ini kan contoh di sini. Kalau dia ada semacam ini, bagaimana cara mendefinisikannya ataupun membuktikannya? Jadi pembuktiannya semacam ini. Untuk membuktikan bahwa operasi tersebut merupakan hasil kali dalam, maka harus dibuktikan ketiga sifat berikut. Ambil sembarang vektor. Sembarang vektor itu X, Y, Z, berarti ini adalah ruang 3 dimensi ya, R pangkat 3. Yang mana X, Y, Z ini elemen dari R pangkat N dan K, L elemen F. Pernyataannya bisa dibuktikan dengan cara simetrik. Dengan cara simetrik kita jumlahkan satu persatu. Ya, kalau perkalian metrik, kalian kan udah tahu ya, X1, Y1 ditambah X2, Y2. Ingat perkalian matrik. Jadi ini adalah konsep dari perkalian matrik yang dinamakan sifat simetrik. Ya, perkaliannya. Lantas kalau sifat linearitas bagaimana ini dia perkaliannya? Dan terbukti ternyata K X tambah Ly, Z itu sama dengan K, X, Z ditambah L, Y, Z. Ini adalah jabarannya. Ya, jabarannya kalian boleh analisis pelan-pelan. Ya. Jadi sifat positivitas ini berlaku, lihat ya di sini X1 ditambah X2 dan ini berada di dalam ataupun besar dari 0. Yang mana apabila X, X sama dengan 0 jika X-nya 0. Kalau X-nya 0 kalau dikalikan ke atas semua akan menghasilkan X sama dengan 0. Gitu. Ya. Kita lihat di sini ya, nih. Untuk setiap vektor U itu mewakili apa? U1, U2, Pi. Sama dengan Pi1, Pi2, elemen R pangkat 2 ataupun ruang 2 dimensi. Didefinisikan UPi. Maka kita lihat 3, U1, Pi1 ditambah 2,
U2, P2. Ini pernyataannya kita gunakan sifat-sifat yang semacam ini, ya. Sifat-sifat ini dijabarkannya di sini, ya. Sehingga didapatkan tunjukkan bahwa UPI suatu hasil kali dalam ruang dua dimensi, inilah solusinya. Ini cara mengalihkannya, ya. Diberikan ruang vektor matrik 2x2, yaitu himpunan semua matrik berukuran 2x2 dengan semua unsurnya bilangan real. Untuk vektor-vektor U, P elemen matrik 2x2 dengan U, ini jabarannya. U-nya ini ya, dijabarkan U1, U2, U3, U4. Pi-nya mana ini? P1, P2, P3, P4. Berlaku sifat simetrik. Jadi cara mengalihkannya U1 dikali P1. U3 dikali P3. Ini perkalian matrik. U2 dikali U2. U4 dikali P4. Jadi berlaku, ya. Ini semacam ini. Oke, cara mengalihkan matrik, ya. Oke. Untuk hasil kali dalam, kita lihat lagi di sini, diberikan sebarang polinomial Pi sama dengan P, X, Q sama dengan QX, elemen Pn, XR, dan didefinisikan P, Q sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, Px, Qx, dx. Dengan A, B elemen R dan A kecil b, tunjukkan bahwa rumus P, Q mendefinisikan suatu hasil kali dalam di Pn XR. Jadi bisa ditunjukkan di sini semacam ini, ya, cara mencarinya. Ambil sembarang PQR, elemen Vn XR dan KLM. Kalau simetrik kita lihat, perhatikan cara mengalihkannya. Px ditukar. Kalau ini kita buat angka, kalau dia ke depan sama ke belakang, nilainya tetap sama. Ini, ya, P, Q, Q, P. Tukar posisi. Kalau linearitas bagaimana? Ini juga semacam ini, ya. Kita keluarkan ke dalam dan kita keluarkan. K-nya dikeluarkan, ya. Konstanta ini, nah, keluarkan. Maka kita dapatkan sama. Lantas untuk positif, kita positif. Positif kita lihat perkaliannya. X kuadrat dx semua diintegralkan. Yang ini, ya, kita integralkan, dia dapatnya nilainya 0. Kalau dia batas atas, batas bawahnya itu sama satu-satu, jadi nilainya 0. Begitu, ya. Jadi semacam itu. Selanjutnya, di dalam ortogonalitas ini, kita juga bisa mendapatkan ataupun mencari suatu definisi tentang jarak. Ya. Diberikan Pi adalah suatu ruang hasil kali dalam dan vektor X, Y elemen Pi. Normal ataupun panjang dari vektor X dinotasikan dengan ini. Kalau ini berarti besar X ataupun panjang X, dan didefinisikan. Jadi kalau seandainya kita mau mencari panjang dari suatu vektor tersebut, maka ini akan berlaku rumus yang semacam ini. Ya. Akar dari X, X. X disebut vektor normal jika besar X itu sama dengan 1. Selanjutnya, jarak antara dua vektor X dan Y dinotasikan dengan di X, Y dan didefinisikan D X, Y ataupun panjangnya sama dengan X kurang Y, ini nilai mutlak. Ya. Jadi ini berlaku, misalnya kita ada contoh, ya, ini jika X itu adalah suatu vektor yang terdiri dari X1, X2 hingga Xn dan Y adalah vektor-vektor di ruang N dengan hasil kali dalam Euclid, maka akan berlaku ini. Jadi kalau seandainya kita punya di sini angka-angka, misalnya 2,2, maka kita kalikan aja di sini 2 kuadrat ditambah sekian kuadrat, hasilnya nanti diakarkan, maka kita dapatkanlah panjang dari X tersebut. Ya, kalau dia semacam ini kita lihat X kurang Y, ini X yang mana? X1, X2, begitu. Ya. Nah, ini ada contoh lagi, ini kita misalkan ini dalam bentuk angka, ya.
Untuk setiap vektor X, X1, X2, dan Y sama dengan Y1, Y2, elemen R pangkat 2 didefinisikan X, Y, 3X1, Y1 ditambah 2X2, Y2. Jika diambil X sembarang 1,0 dan Y 0,1, maka kita masukkan aja di sini. 1,0, 1,0, dan berlaku rumus yang ini kita masukkan sini kan. Ini 3. 3 dikali 1 yang X ini, X ya, dikali Y yang 1 ini. Selanjutnya ditambah 2. Ya, 2 ini rumusnya dikali X2-nya ini adalah 0, Y2-nya 0. Sehingga besar X ini kita dapatkan akar 3. Begitu juga untuk diameter yang ini. Ya, diameter D, X, Y, ataupun panjangnya ini kita lihat cara mencarinya. Kita ikutkan rumus yang ini tadi. X kurang Y. 1,0 dikurang 0,1. Jadi 1 dikurang 1. Ya. 1, min 1, 1, min 1. Sehingga kita masukkan rumus yang di dalam ini. 3.11 ditambah 2. Semacam ini. Ya. 3. X1, Y1 ditambah 2. Min 1, min 1. Begitu. Oke. Jadi dua vektor X dan Y di dalam ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal, dinotasikan dengan X. Ini tanda semacam ini ya, ortogonal. X ortogonal Y jika X, Y sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ini angka berapapun, kalau kita kalikan dengan nilai hasil kali dalam yang semacam ini, yang di atas ini, nah ini, kalau nanti dapatnya 0, berarti garis tersebut ataupun vektor tersebut adalah ortogonal. Artinya apa? Tegak lurus antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Gitu. Ya. Suatu himpunan Pi1 dikatakan ortogonal dengan himpunan Pi2. Dinotasikan Pi1 ortogonal Pi2 jika Pi1 ortogonal Pi2 untuk setiap Pi1 elemen Pi besar 1 dan Pi kecil 2 elemen Pi2. Suatu himpunan bagian U dari suatu ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal jika untuk setiap U, V elemen U dan U tidak sama dengan Pi, maka U, Pi sama dengan 0. Oke? Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Jadi apa arti ortogonal tadi? Apa arti ortogonal dari jabaran yang Ibu jabarkan tadi? Ambil dari sekian banyaknya yang Ibu jabarkan, satu kalimat yang menyatakan bahwasanya vektor tersebut adalah ortogonal. Kita punya U kecil ya, U kecil Pi. U, Pi elemen Pi besar. Dikatakan Pi1 besar, Pi2 besar ortogonal apabila U, Pi sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Sama dengan 0. Sama dengan 0 itu apabila apa? Apabila hasil kali dalamnya secara simetrik yang perkalian tadi, simetriknya nilainya sama dengan 0, begitu. Ya. Maaf ya, sebentar ya. Misalkan deh, banyak lagi ngajar deh. Oh, jangan ngajar di rumah. Jadi semacam itu ya. Coba siapa yang kurang paham tadi mengenai itu? Kita lihat di sini ya.
Kita perhatikan sekali lagi jabaran yang untuk ini ortogonalitas. Ya, kita lihat di sini ya. Oke, sebentar ya. Oh ya. Ini kita lihat sini ya. Ortogonalitas. Dua vektor X dan Y di dalam ruang hasil kala dalam dikatakan ortogonal. Dinotasikan X ortogonal Y jika X, Y sama dengan 0. Ini ya. Suatu himpunan Pi1 dikatakan ortogonal dengan himpunan Pi2. Dinotasikan Pi1 ya. Himpunan Phi2 ortogonal Phi2 jika Pi1 ini bagian dari Pi1-nya ortogonal Phi2 untuk setiap Pi1 elemen Phi1 dan Phi2 elemen Phi2. Jadi suatu himpunan bagian U dari suatu ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal jika untuk setiap U, V elemen U dan U tidak sama dengan V maka U, V sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat di sini. Ini contohnya. Contohnya misalkan ruang vektor P2. Ini matrik ukuran 2x2. Yang mana bagian di dalamnya itu adalah nilainya X. Di ruang R. Ruang apa? Ruang 2 dimensi dengan hasil kali dalam. P, Q sama dengan P, Q sama dengan integral min 1. Batas atas 1. Batas bawah min 1. Px Q X dx. Jika diambil P sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat, maka kita masukkan di dalam sini. Ya, Vx Qx dx kita integralkan. Ya, kita harus tahu konsep integral. X2 berarti pangkatnya ini tambah 2 ya. X kuadrat ditambah 1, X pangkat 3, X per 3. Sehingga kita dapatkan integralnya ini adalah X pangkat 3 dx. Ya, kita integralkan, lantas kita masukkan nilainya sama dengan 0. Sepertiga X, X pangkat 4, seperempat X pangkat 4 dx. Kita masukkan dan kita kalikan hasilnya sama dengan 0. Ya. Dengan demikian, vektor-vektor Pi sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat ortogonal relatif terhadap hasil kali dalam. Ya, jadi ini kita gunakan konsep mengintegralkan. Ya, kita masukkan ini nilai-nilainya ini, Q-nya kita ganti dengan X kuadrat. Ya, kita gantikan dengan X kuadrat. X-nya kita gantikan X, makanya kita dapatkan ini. Ya. Setelah ini baru kita dapatkan ini. Oke? Begitu seterusnya. Maaf. Duh, baterai. Tahu? Hah? Ambil siapa? Ambil siapa?
Suruh ambil siapa? Ambil contoh, Mm-mm. penjelasan. Dalam ruangan sama. Menjadi tempatnya ya. Oke. Jadi semacam itu ya. Ibu tekankan sekali lagi. Dikatakan suatu vektor tersebut ortogonal apabila perkalian dalam yang memenuhi sifat simetrik, sifat positif, dan sifat simetrik positif itu memenuhinya harus nilainya sama dengan 0. Kalau nilainya sama dengan 0 seperti contoh yang tadi Ibu berikan, maka dikatakan bahwasanya vektor-vektor tersebut ortogonal. Ya. Jadi itu ada latihannya, kalian bisa coba-coba. Ya, coba latihannya. Ibu tidak akan suruh kalian mensubmitnya di dalam learning kita, dan memang untuk pertemuan 11 ini tidak ada tugas yang harus disubmit. Namun itu nanti dari salah satu soal-soal tersebut akan Ibu buat di dalam ujian akhir semester. Ya. Tapi sebagai tugas ini tidak ada, hanya kalian berlatih di materi tersebut, di bagian akhirnya itu kan ada latihan. Semacam ini ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya secara mandiri ya. Ini ada cara-caranya. Ini ada latihannya, ada 3 poin ya. Kalian coba untuk setiap 2 vektor X dan Y di ruang hasil kali dalam, buktikan bahwa identitas berikut berlaku. Ya, ini berlaku. Untuk setiap 2 vektor X dan Y di ruang hasil kali dalam, buktikan bahwa identitas berikut berlaku. Dan ini nanti salah satu di antara ketiga ini akan Ibu ambil sebagai ujian akhir semester kalian. Ya. Jadi, tapi untuk latihan ini Ibu nggak akan suruh kalian untuk mensubmitnya di e-learning kita, karena Ibu nggak akan buat poinnya. Jadi latihan kita kemarin hanya sampai latihan ataupun tugas 10. Dan yang untuk ini Ibu nggak akan suruh submit, namun dari ketiga itu nanti salah satunya akan Ibu buat sebagai ujian akhir semester kita. Jadi kalian bisa coba dan kerjakan masing-masing sebagai catatan kalian, ya. Bisa dipahami di situ? Bisa, Adinda Putri? Ya, dikerjakan tugas yang latihan tersebut, tapi nggak perlu dikumpul. Namun kalian sedia-sedia mana dari ketiga tugas itu yang nantinya akan Ibu ambil sebagai salah satu ujian akhir semester kalian. Sebentar lagi kita di pertemuan yang ke-16 kita kan ujian akhir, dan itu hanya tinggal beberapa pertemuan kembali ya. Ini pertemuan ke-11 berarti 4 kali pertemuan kita udah ujian akhir semester. Artinya 1 bulan lagi kita udah ujian ya. Jadi yang ketiga itu 2 atau 1 nanti Ibu akan buat sebagai ujian ini. Kalian kerjakan latihan itu, tapi nggak perlu kalian submit di e-learning, tapi harus kalian kerjakan ya. Jadi untuk hari ini Ibu rasa sampai di sini. Kalian yang ikut submit di Zoom ini hanya 14 orang, yang lainnya kemana semua ini? Yes. Jadi Ibu kasih keringanan ya, mungkin sebagian kalian ada yang dinas malam atau masih di perjalanan, tapi setidaknya tolong di list absensi kalian. Ya, tolong di list absensi kalian, dan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan tolong dikerjakan dan disubmit, karena sebentar lagi ada penginputan nilai tugas, yang mana pada saat nanti Ibu ambil acak tugas-tugas dari kalian, bagi yang tidak mensubmit tugasnya, yang kebetulan nanti Ibu ambil sebagai tugas kalian, berarti nanti tidak ada nilai tugasnya. Ya, jadi kalau nanti pada saat misalnya di tugas ke-7 nanti Ibu ambil, ternyata kalian nggak mengerjakan tugas itu,
Ya tentunya Ibu kosongkan. Artinya apa? Kalian tidak mengikuti semua yang Ibu kasih informasikan ke kalian ya. Jadi itu misalnya kita kan ada tugas dari 1 sampai 10 ya selama ini. Ibu memang nggak kasih nilai langsung di situ, tapi Ibu udah lihat hasil kerja kalian. Ya. Jadi nanti paling kita beberapa tugas aja Ibu ambil, Ibu acak. Jadi kalian berusaha supaya tugas kalian kerjakan. Ya, setiap poin-poin yang Ibu suruh kalian kerjakan. Ada tugas sampai 10 berarti 10 lah kalian kerjakan. Tapi nanti dari ke-10 itu hanya beberapa poin aja yang Ibu ambil secara acak. Itu tujuannya apa? Artinya apa? Kalian nggak Ibu ambil sembarangan seperti itu kan mungkin bisa aja ada yang nggak mengerjakan tugas ke-5 atau tugas ke-6. Ya. Jadi tolong disempurnakan ataupun penuhi tugas-tugas yang udah Ibu berikan itu. Karena ini peluang waktunya masih ada beberapa minggu untuk menginput nilai tugas di situ ya. Jadi diingat, dilihat lagi mana aku yang belum submit tugas saya. Ibu kasih peluang, ini masih ada beberapa minggu lagi yang harus kalian bisa kumpulkan ya. Nanti pada saat Ibu mau input, Ibu kasih aba-aba lagi. Tugas siapa yang nggak ada di situ, tolong dilengkapin. Gitu. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Kalian kerjakan latihan-latihan tersebut secara mandiri. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan ujian akhir semester dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Dan untuk semester ganjil nanti kita kan sudah tatap muka. Tidak akan seindah pada saat ujian belajar secara daring ini. Kenapa? Kalau belajar secara daring ini kalian nyontek bisa di mana-mana. Tapi pada saat kalian ujian nanti tatap muka, nggak akan mungkin kalian bisa nyontek sama temannya, iya kan? Nah, jadi peluang-peluang yang ada ini kalian manfaatkan dengan baik. Jadi sudah pada saat kita kasih peluang yang semacam ini kalian nggak manfaatkan, sayang sekali. Ibu tutup ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.